Ya, baik, selamat datang peserta seminar pendidikan cara agar pembelajaran lebih efektif ya. Ahlan wa sahlan. Kemudian ya sedikit kami memperkenalkan diri. Nama kami Iqbal Pri Rahmayadi, MPD, selama ini menjadi Kepala SD Al-Quran Wahda Islamiyah Balikpapan. Riwayat pendidikan kami S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, ya namun tidak selesai sehingga kami mengambil di kampus luar, dan S2 di Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda, ya jurusan Tarbiyah. Pengalaman kami di dunia pendidikan, ya sebelumnya kami menjadi kepala di SDIT Istiqomah Balikpapan yang di Lapangan Merdeka, ya karena Istiqomah di Balikpapan ada dua ya, yang di dekat Syarifuddin Yos ya, yang di dekat Polda, dan satu lagi di Lapangan Merdeka. Adapun kami yang di Lapangan Merdeka, kurang lebih 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun di sana. Kemudian saat ini menjadi Kepala SD Al-Quran Wahda Islamiyah Balikpapan yang kurang lebih sudah setengah tahun ya. Baik, kemudian ini sedikit pengantar agar kita sama-sama memahami apa-apa yang mau kita dapatkan pada seminar kita kali ini ya. Ya. Kita mesti samakan persepsi ya bahwa tidak ada produk yang terbaik ya, yang ada produk yang cocok ya, hanya ada produk yang cocok. Wah, ini terlalu cepat nih ya. Ya, apa contohnya? Ya, misal kita ambil produk sampo, sebentar ya. Ya, baik. Ya, tadi seperti produk sampo, ya, tidak ada produk sampo itu yang terbaik ya. Yang ada sampo yang cocok atau sabun mana yang terbaik itu enggak ada. Yang ada sabun yang cocok untuk kita. Nah, metode pembelajaran itu juga sama. Tidak ada metode pembelajaran yang terbaik. Ya, yang ada produk yang cocok atau metode yang cocok. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menimbang-nimbang apakah metode ini cocok untuk anak didik saya, untuk anak-anak saya atau tidak. Atau ini sepertinya cocok tapi perlu direvisi sedikit. Ya, maka ini harus disamakan persepsi kita bahwa kita tidak membahas tentang produk yang terbaik. Ya, karena produk yang terbaik atau metode yang terbaik itu tidak ada. Yang ada adalah metode yang cocok. Kemudian pembelajaran efektif, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran efektif? Ya, sebagian orang memberikan jawaban, ya diantaranya adalah pembelajaran efektif akan menghasilkan nilai yang bagus. Ya, kita sepakat itu ya. Kemudian kalau pembelajaran efektif itu Ananda ketika pulang sekolah itu senang, ya senang, bahkan bercerita kepada orang tuanya. Ya, tadi enak belajar sama ustazah. Ya, tadi belajar menghitung pakai cara bermain, menyenangkan. Ya, dan tidak sabar untuk ke sekolah lagi. Ya, gitu ya. Kemudian pembelajaran efektif buat semua anak itu menyimak ya, tidak ada yang main-main, seperti mengganggu temannya. Khusyuk dia mendengarkan. Ya, bagaimana cara supaya pembelajaran itu bisa efektif? Supaya anak itu menyimak. Ya, maaf, Bunda, Ayah Bunda, silakan di-mute-kan ya. Ya, baik. Ya, jadi semua anak itu menyimak. Kemudian yang berikutnya, ya pembelajaran efektif itu adalah Ananda itu senang ketika bertemu dengan gurunya, bahkan ditunggu-tunggu, ya. Dan sedih ketika dia berpisah dari guru tersebut. Ya, guru yang dinantikan. Ya, kenapa guru itu dinantikan? Karena memang pembelajarannya seru. Seorang
pelajar tentu akan sangat haus dengan ilmu kalau ilmu tersebut disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ya, kalau ilmu itu disampaikan dengan cara yang membosankan, sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun, tentu anak akan bosan. Dan kita tidak harapkan itu. Jadi pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang tidak ada kebosanan. Ya, tidak boleh anak itu bosan, jenuh, bete gitu ya. Ya, itu tidak boleh. Ya, maka guru yang mesti inovatif, berkreasi bagaimana anak-anak itu tidak bosan. Ya, sehingga anak itu merasa senang ketika bertemu dengan gurunya dan sedih kalau kita berpisah. Waduh, sudah selesai jam pembelajaran, padahal belajarnya seru, padahal belajarnya menyenangkan. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, kemudian yang berikutnya, pembelajaran efektif adalah ketika target pembelajaran itu tercapai. Dalam satu semester, misalnya harus mencapai 4 bab. Namun ketika pembelajaran hanya 3 bab, maka itu dikatakan pembelajarannya tidak efektif. Ya, karena memang target pembelajaran itu harus disusun dan kita menuju ketercapaian itu ada langkah-langkahnya. Nah, kalau target tidak tercapai, maka pembelajaran itu dapat dikatakan tidak efektif, ya. Bab sekian, tema sekian, ya, itu kan sudah diatur. Namun ketika tidak tercapai, maka ada pembelajaran yang tidak efektif. Berikutnya yang kita harapkan adalah ketika belajar ini tidak ada yang remedial, ya, tidak ada yang mengulangi ulangannya. Ya, kalau belajarnya efektif, insya Allah tidak ada yang remedial. Dan yang terakhir, dan ini yang sering kali dilupakan oleh beberapa tenaga pendidik, long term memory. Apa maksudnya? Bagaimana memberikan ilmu kepada murid yang memang diingat sampai jangka panjang. Ya, mau dia pekan depan, mau dia bulan depan, mau tahun depan, bahkan sudah lulus, dia masih ingat materi itu. Bahkan yang membawakan materi ini adalah Ustazah Fulana. Ya, Ustadz Fulan, ya, saya masih ingat itu Ustadz pernah menyampaikan begini dan begitu, ya, ya itu yang disebut dengan pembelajaran efektif, supaya anak itu punya daya ingat jangka panjang. Nah, kebanyakan guru yang penting mengajar, ya, yang penting transfer ilmu saja, tidak memperhatikan anak ini memang betul-betul siap dalam materi yang saya berikan, memang mengetahui apa-apa yang saya sampaikan tadi, atau hanya tahu, yang penting saat itu tahu, besok-besok kalau sudah lupa, ya sudah tidak apa-apa. Namanya manusia, ya pasti lupa. Nah, itu kita tidak harapkan yang seperti itu. Ya, jangan sampai yang penting ngajar. Ya, itu bukan pembelajaran efektif. Ya, efektif adalah anak itu punya daya ingat yang tinggi. Ya, jadi kita samakan persepsi, tidak ada metode yang cocok. Kemudian samakan persepsi juga bahwa pembelajaran efektif adalah hal-hal yang kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga, nah, kita harus punya komitmen, ya, harus siap berubah, bersiap untuk lebih sibuk. Ya, jelas setelah kita mengikuti seminar ini, kita akan lebih sibuk. Tapi sibuknya kita untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif. Ya, kita punya tujuan, punya target. Ya, bukan berleha-leha. Ya. Baik, kita pindah ke berikutnya. Bahan materi kita ada 6 poin. Ya. Bahan materi kita ada 6 poin. Yang pertama adalah kita mesti memiliki persiapan. Ya, segala sesuatu mesti ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan pasti nggak maksimal. Ya kan begitu ya. Dan persiapan apa saja yang perlu kita miliki, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang kedua, hindari hal ini di awal pembelajaran. Nah, apa saja yang harus dihindari, kita bahas juga. Yang ketiga, aturan dalam kelas. Ya, memang di kelas itu mesti ada aturan. Ya, kalau tidak ada aturan, tentu akan berjalan dengan berantakan. Ya, memang harus ada aturan dalam kelas. Nah, kita berikan juga contoh-contoh aturan yang ada di dalam kelas. Kemudian yang keempat, di awal pembelajaran mestinya ngapain? Ya,
di awal pembelajaran atau dalam proses pembelajaran itu mestinya ngapain ya. Kalau tadi nomor 2 hal-hal yang perlu dihindari, nah terus yang benar seperti apa? Nah, ini khusus untuk di awal pembelajaran. Yang kelima, hindari hal ini dalam proses. Ya, dalam proses juga ada hal-hal yang perlu dihindari. Ya. Yang keenam, ya, tentu mesti memiliki program perbaikan metode pembelajaran. Apa saja program-programnya? Ya, insya Allah nanti kita akan bahas. Dan semua materi ini tujuannya adalah agar pembelajaran kita lebih efektif, ya, lebih menyenangkan. Nah, ini memiliki persiapan. Persiapan apa saja yang perlu kita miliki? Ya, yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Ya, tentu ini sudah tidak asing lagi bagi para guru ya. Harus memiliki RPP, silabus, jurnal, presensi, dan seterusnya. Nah, sebagian orang atau sebagian guru tidak menganggap RPP ini adalah satu hal yang penting. Satu hal yang mesti ada dalam perangkat pembelajaran. Ya, gampang aja RPP itu. Ngajar itu gampang aja. Yang penting dia bisa mengkondisikan kelas, materi tersampaikan dengan baik, kemudian pulang. Nah, sebagian guru menganggap mengajar itu hanyalah sebuah pengajaran. Yang penting ilmu sudah disampaikan. Sebenarnya tidak begitu. Apa fungsi-fungsi RPP? Yang pertama adalah tentu menyiapkan materi apa yang akan disampaikan, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, durasinya dari jam berapa sampai jam berapa, ya, berapa menit, ya. Dan RPP ini ketika guru yang bersangkutan tidak ada, tidak bisa hadir, berhalangan, maka guru pengganti dapat menggantikan dari RPP yang sudah dibuat, sehingga materinya tidak melenceng ke mana-mana. Ya, karena RPP sudah disusun di awal. Ya, maka guru pengganti siap menggantikan atas dasar RPP yang sudah dibuat oleh guru yang berhalangan tadi. Oh, ternyata RPP isinya ada 5 poin ya. Biasanya umumnya ada 5 poin. Ya, ada bagian pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup, ada bagian tugas ya, atau ada bagian kerja kelompok atau praktikum. Ya, itu mesti dituliskan sehingga dalam satu semester 6 bulan itu berapa kali kita bertemu, maka itu untuk menyesuaikan dengan target pembelajaran tadi. Ya, mesti selesai dalam 4 bab dalam satu semester. Ya, nah itulah pentingnya lagi silabus. Ya, silabuslah yang menentukan itu. Ya, jadi kalau RPP itu adalah rencana untuk setiap pertemuan, kalau silabus adalah rencana yang dibuat dalam satu semester. Ya, tema-temanya saja yang disusun, ya, bab-babnya saja. Adapun jurnal adalah jurnal kelas. Ya, ketika guru yang masuk tadi lupa, ya, kemarin bahas apa, ya, bisa dilihat jurnalnya, atau guru pengganti juga bisa melihat, ya, kemarin pembahasannya sudah sampai mana, dilihat jurnalnya. Ya, oh, tentang ini, dan seterusnya. Nah, dari berbagai mata pelajaran yang diisi pada jurnal tersebut, guru punya kreativitas menghubungkan materi yang disampaikan saat ini dengan mata pelajaran yang lain. Karena mata pelajaran yang lain sudah membahas tentang ini, dan ada hubungannya dengan materi yang saya berikan pada saat ini. Nah, sehingga saling terhubung. Ya, sehingga anak-anak akan terfokus, iya ini sama dengan materi matematika ya. Materi matematika tentang ini, Oh, ternyata ada hubungannya ya. Nah, karena guru punya kreativitas ya, punya inovasi. Ya, dia dapat menghubungkan materi yang sedang diajarkan dengan mata pelajaran yang lain. Ya, inilah filosofi kenapa timbul kurikulum tematik ya, agar dapat menghubungkan ya satu bagian kepada bagian yang lain. Ya, kemudian ada juga presensi. Ya, kenapa ini penting? Karena presensi ini, daftar hadir murid, kita akan mengetahui ketika Ananda itu tidak hadir, ya, maka ada bekal yang harus diberikan. Ya, kalau dia tidak hadir, ya, atau dia sakit, ya, kita bisa memantau kondisi Ananda dan kapan dia bisa masuk. Ya, misal Ananda izin sakit yang sudah 3 hari lebih, ya, maka mesti ada formula
bagaimana menyiapkan Ananda ini dalam 3 hari terakhir kemarin Anda hadir, ya bagaimana mengejar ketertinggalan, ya itu mesti dibuatkan. Nah maka itu presensi dipandang perlu, ya penting. Baik, ini perangkat pembelajaran yang memang backgroundnya guru, ya mesti ada, mesti punya, mesti lihai, ya dalam mengakomodir semua itu. Yang kedua adalah alat bantu belajar, ya ada buku, ada spidol, ada peta, ya kalau dia belajar IPAS, ya ilmu pengetahuan alam dan sosial, ada peta, ada daun, ada timbangan, ada meteran, ya. Kalau belajar tahfiz ada Al-Qur'an, ada alat peraga dan sebagainya. Kenapa perlu ada persiapan ini? Mohon maaf, ketika alat bantu belajar ini tidak ada, tentu sulit anak-anak membayangkan. Ya, karena hanya membayangkan saja, bendanya tidak ada di lapangan, ya, tidak ada di kelas. Ya. Atau barang ini tertinggal di ruang guru, ya apalagi ruang gurunya lantai 2, lantai 3, ya mesti mondar-mandir guru itu keluar kelas untuk mengambil barang-barang yang tertinggal, tentu makan waktu. Atau menyuruh murid untuk mengambil barang tersebut, artinya guru tersebut tidak mendapatkan materi di awal pembelajaran. Ya, jadi persiapkan ini untuk alat bantu belajar. Ya. Tidak bisa dianggap remeh ya, karena memang penting. Apalagi spidolnya macet. Ya, sedangkan banyak yang mau ditulis atau banyak yang mau dijelaskan. Ya, maka ya spidol mesti punya 2 minimal. Ya, bukan 1, tapi minimal 2. Ya, ada spidol kelas, ada spidol pribadi, ya cadangan. Yang ketiga, datang tepat waktu. Ya, ini sudah umum sekali ya. Di mana-mana kalau dia buru-buru pasti tidak maksimal. Ya, sebagaimana dalam hadis al-ajalah minasyaiton. Ya, terburu-buru itu datangnya dari syaiton. Ya, makanya yang terburu-buru itu biasa memang ada saja yang tertinggal. Ya, ada saja yang tertinggal. Padahal sudah siap untuk berangkat, ya, ada saja nanti yang tertinggal. Ya, guru kami pernah menasehatkan kalau ada barang yang hilang, ya maka bacakan kalimat isti'adzah. Ya, kenapa? Ya, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, barangkali boleh jadi memang barang itu disembunyikan oleh jin. Ya, guru kami menasihatkan seperti itu. Ya, jadi kalau barang itu hilang, jangan marah-marah. Ya, padahal sudah ditaruh di sini, ingat betul di atas meja. Ya, tapi kok nggak ada ya. Ya, biasa kalau zaman kami kecil dulu, ya, yang paling sering hilang itu kalau nggak topi, dasi. Ya, hari Sabtu, hari Ahad itu masih kelihatan. Ya, kalau sudah hari Senin, ya pagi-pagi dasi topi itu pasti hilang. Ya, ya. Nah, maka datangnya tidak terburu-buru, ya agar persiapan juga lebih matang. Ya, kalau dia terburu-buru, ya biasa memang ada saja kekurangannya. Yang keempat adalah sudah makan dan minum. Ya, ini sepele tapi penting ya. Pembelajaran itu jadi terganggu kalau gurunya itu keadaannya sedang lapar dan juga haus. Ya, apalagi makannya belum selesai, pembelajaran sudah dimulai. Makannya tidak tenang. Ya, makan kan juga sebisa mungkin tidak buru-buru. Ya, apalagi minumnya sambil berjalan, ya, minumnya sambil terengah-engah, ya. Ya, maka ini dihindari. Ya, apalagi sampai kena mah ya ketika belajar ya, mengalami mah ya maka ini perlu dihindari. Baik ya, ini 4 hal yang mesti dipersiapkan ya sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ini materi pertama kita. Materi yang kedua tentang 5 hal penting. Hindari hal ini di awal pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah bertanya. Pelajaran kita sudah sampai mana? Nah, kalau ada muncul pertanyaan seperti ini, artinya guru tersebut belum memiliki persiapan atau bahan ajar. Ya, karena dia bertanya kepada anaknya, sampai mana kita? Loh, dia nggak tahu. Padahal kan yang mengajar gurunya. Kok gurunya malah bertanya sampai mana? Sampai titik. Ya, betul juga sampai titik ya. Sampai bab berapa kita, sampai halaman berapa kita. Ya, maka itu harus dihindari ya, guru harus tahu ya
Pembelajaran berikutnya sudah masuk di halaman berapa? Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena ketika kami melakukan supervisi kepada beberapa guru, itu kami melihat memang ya ada guru-guru yang tidak siap dalam mengajar. Ya, kenapa dia tidak siap? Ya, salah satunya tadi dia bertanya kepada muridnya, kita sudah sampai mana? Ya, mestinya guru sudah tahu pembelajaran itu sudah sampai mana. Nah, beda halnya kalau dia memancing ya. Ayo kemarin sudah sampai halaman berapa? Siapa yang masih ingat? Nah, itu beda. Ya, kalau ini memang bertanya. Bertanya dalam rangka guru memang tidak tahu. Ya, tidak tahu pembelajaran sudah sampai mana. Yang kedua, silakan buka bukunya. Halaman sekian. Ya, baru mulai pembelajaran sudah langsung buka buku. Nah, ini dihindari. Dan ini sering juga kami temukan. Ya. Jadi ini selain teori, kami juga langsung mendapatkan ini di lapangan. Ya, beberapa guru yang memang langsung mempersilahkan muridnya buka buku. Ya, langsung buka bukunya halaman 1 ya, silakan kamu baca. Ya, enggak seperti itu. Ya, nanti akan kita bahas mestinya di awal pembelajaran kita harus ngapain. Ya, nanti kita bahas ya. Yang ketiga, tidak membawa bahan ajar di atas ya, bahan-bahan yang ada di atas tadi ya, alat belajar, kemudian perangkat pembelajaran ya, itu kalau tidak dibawa biasa memang ada yang kurang. Yang keempat, presensi satu persatu ya. Kenapa ini menjadi hal yang mesti dihindari? Jelas dia memakan waktu. Kalau peserta didik kisaran 5 sampai 10 atau bahkan 15 ya mungkin bisa kita hitung satu persatu ya, enggak perlu kita sebutkan namanya kemudian dia mengangkat tangan hadir atau hadirah. Kita cukup melihat siapa yang tidak hadir ya. Bahkan kita juga boleh bertanya langsung kepada murid-murid yang ada, siapa yang tidak masuk ya, disebutkan nama 1 2 3. Nah, ada yang tahu kabarnya bagaimana? Ya, 1 2 3. Jelas selesai. Berarti yang lainnya apa? Hadir. Ya, enggak perlu satu persatu. Itu makan waktu. Dan presensi ini bahasa yang sering kali kami lihat banyak yang keliru penggunaan presensi dan absensi. Presensi itu daftar hadir, absen itu daftar ketidakhadiran. Ya. Makanya dalam bahasa Arab kalau presensi itu kashful hudur, daftar hadir. Ya, sedangkan absensi adalah kashful giyab. Ya, dia tidak hadir, goib, ya, tidak ada. Ya, maka ini perlu diperbaiki redaksi dari presensi dan absensi. Ya, karena dia bertolak belakang, ya, berlawanan. Ya, jadi presensi daftar hadir. Yang kelima, mempersilahkan murid keluar masuk. Apa maksudnya? Kita baru datang, murid-murid sudah izin. Ustadz izin ke sini, Ustadz izin ke sini. Ah, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Maka buatlah aturan kelas. Nah, inilah pentingnya kita membuat aturan dalam kelas. Ya. Dan ini juga sering sekali kita temukan gurunya baru masuk, dia izin keluar. Padahal di awal pembelajaran itu adalah waktu yang sangat penting ya untuk menstimulus anak menerima materi yang akan kita sampaikan. Ya kan pengantar materi itu letaknya di awal ya, di depan. Ya, apa tujuan pembelajaran kita, apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, maka ini adalah hal yang penting. Maka jangan diizinkan anak yang keluar ya ketika kita baru masuk. Ya. Nah, terus bagaimana aturan kelas yang mesti kita buat? Nah, kita berikan contoh. Kita masuk materi yang ketiga. Aturan kelas. Jika guru sudah masuk kelas, maka murid yang terlambat harus melapor ke bagian kesiswaan dengan menuliskan surat izin masuk atau tidak boleh masuk kelas. Ya, ini juga salah satu adab yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau guru sudah masuk, tidak boleh lagi keluar masuk. Kalau guru sudah masuk duluan, kemudian dia datangnya terlambat, ya mohon maaf, silakan ke bagian kesiswaan dulu. Minta surat izin masuk, baru boleh masuk ke dalam kelas ini. Atau tidak diizinkan sama sekali. Ya, nggak boleh masuk. Ya, kita sudah buat aturan.
bahwa kalau guru sudah masuk, kemudian muridnya baru datang, maka murid tersebut tidak boleh masuk. Ya, ini salah satu adab bagaimana menghormati guru. Ya, bagaimana kesiapan diri dalam menerima ilmu. Ya, meskipun aturan ini sempat mendapat dikritisi ya oleh salah satu guru yang lain, ya, kepala sekolah juga, ya, bahwa ini diskusi antar kepala sekolah kami dulu ya, bahwa tidak membolehkan murid itu masuk itu dilarang karena hak murid adalah mendapatkan pembelajaran, ya. Jadi tidak diperkenankan murid itu dilarang, tidak boleh, dia harus masuk. Entah bagaimana hukumannya, yang penting anak itu mesti masuk. Ya, maka memang tidak ada metode yang terbaik. Ya, yang ada metode yang cocok. Ya, silakan nanti dikembangkan mana yang lebih tepat. Ya. Nah, kalau kita mau masuk kelas dan anak-anak itu masih di luar kelas, tentu mereka akan memanggil satu sama lain. Masuk, Ustaz Iqbal mau datang, ayo masuk. Ya, dia akan saling memanggil. Ya, artinya dia harus memang menyiapkan diri sebelum guru itu masuk. Ya, benar-benar dipahami ya. Nah, yang kedua, duduk yang rapi, menyiapkan kitab atau buku paket, kemudian alat dan buku tulis. Nah, kita guru mesti juga siapkan cadangan. Kalau mereka tidak bawa buku paket, ya kita buatkan cadangan, atau dia bisa berdua dengan temannya. Ya, satu buku dipakai berdua. Ya, ini aturan kelas. Ya, jadi kalau gurunya baru masuk, maka mereka sudah harus menyiapkan buku yang akan dipelajari. Ya, guru matematika datang, maka buku matematika itu mesti disiapkan. Tidak ada buku selain buku yang berkaitan dengan matematika. Ya, guru jangan memulai pembelajaran kalau murid belum menyiapkan alat-alatnya tadi. Nah, ini peringatan untuk seluruh guru ya, bahwa guru tidak boleh memulai pembelajaran kalau anaknya itu belum siap. Ya, ada misal 15 orang ya dalam satu kelas, 5 orang izin ke toilet, kemudian pembelajaran tetap dimulai. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena rugi sekali mereka yang banyak itu ya tidak mendapatkan materi. Ya, makanya memang perlu dibuatkan aturan. Ya, jadi duduk yang rapi, disiapkan kitabnya, alatnya, dan buku tulisnya. Yang ketiga, memiliki kitab, ya kitab maksudnya buku paket ya. Kemudian alat dan buku tulis masing-masing, tidak pinjam meminjam. Ya, ini akan sangat tidak efektif ketika murid tidak memiliki barang-barang tersebut. Dia akan meminjam Stip-Ek temannya, dia pinjam penghapus temannya, dia pinjam pulpen temannya. Apalagi di pulpen tersebut bukan daripada yang lain. Ya, ada hiasan-hiasannya. Ya, biasa pulpen anak-anak itu kan ada unik-uniknya gitu. Nah, ketika unik-uniknya itu tadi rusak, patah, hancur, hilang, pasti ribut di kelas itu. Ya, hanya karena pulpen tadi. Ya, maka buat ini aturan ya di kelas bahwa tidak ada pinjam meminjam, masing-masing harus punya alatnya sendiri-sendiri. Ya, tidak pinjam meminjam. Ya, karena meminjam meminjam itu pasti akan sangat berpengaruh kepada konsentrasi anak dalam belajar. Yang keempat, tidak keluar ketika KBM berlangsung, kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi dalam proses pembelajaran tidak boleh dia keluar. Ya, kalau mau buang air kecil bagaimana? Makanya kita buat aturan ini agar mereka tahu bahwa karena aturan ini sudah diterapkan, kalau mau buang air kecil pada saat istirahat. Ya, pada saat istirahat. Ya, sehingga pada saat KBM berlangsung itu memang tidak ada yang keluar masuk. Ya, silakan keluar tapi tidak boleh masuk lagi. Ya, misalnya begitu ya. Ya, artinya KBM berlangsung, dia keluar 5 menit saja, berapa materi yang terbuang, berapa materi yang dia tidak dapatkan. Ternyata 5 materi tadi masuk dalam ulangan harian.
Kata si anak yang izin tadi, Ustadz belum pernah menjelaskan, padahal sudah pernah. Ya, maka ini perlu ditekankan, ya, tidak boleh keluar ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Yang kelima, memperhatikan, mendengarkan jika guru sedang berbicara. Tidak berbicara sendiri, tidak ngobrol dengan temannya, tidak banyak bertanya, banyak bercerita, kemudian potong pembicaraan guru, ya, dan sebagainya. Ya, maka ini menjadi poin yang sangat penting ketika pembelajaran itu dikatakan efektif. Kalau anak-anak itu betul-betul memperhatikan, ya, betul-betul mendengarkan. Kalau ada yang tidak mendengarkan, memperhatikan, itu langsung ditegur, jangan dibiarkan. Ya, nanti kita bahas sedikit tentang bagaimana cara anak supaya bisa fokus, ya, supaya tetap memperhatikan. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Yang keenam, ya, buat juga larangan. Dilarang berteriak, berkelahi, bermain, berlari, ganggu teman, ya, mau itu ngejek, ngolok, hina, ya, sembunyikan barang, ya, dikerjain, ya. Nah, ini harus dibuat di awal memang, ya, supaya anak-anak itu tidak suka sembunyikan barang. Yang paling sering disembunyikan tuh kalau nggak tas, sepatu. Ya, ini sering kali kita lihat barang temannya disembunyikan. Mungkin dia bercanda, tapi kita tidak tahu emosional seseorang. Ya, mana tahu dia sakit hati, nangis. Ya, sendalku mana ini? Aku sudah dijemput, aku mau pulang. Gitu ya. Ya, sendalnya nggak ada. Ya, maka dia bisa nangis. Nah, cara menenangkan anak yang seperti tadi, yang sudah menangis, ya itu akan sulit meskipun barangnya sudah ditemukan, karena sudah ada sakit hati dalam diri. Ya, dan itu menimbulkan rasa benci kepada pelaku. Ya, aku nggak suka sama dia. Dia ganggu aku, dia sembunyikan barangku. Padahal kejadian itu baru sekali. Nah, begitulah emosionalnya seorang anak. Ya, karena memang kami dibekali dengan psikologi, ya, karena memang sekolah dasar itu pada umumnya tidak memiliki guru BK. Ya, bimbingan konseling untuk SD itu enggak ada. Karena dilimpahkan kepada wali kelas masing-masing atau ke kepala sekolah. Ya, maka kita mesti paham psikologi seorang anak, bahkan ketika menegur, ya, menegur sekalipun, ya, itu jangan langsung pada titik kesalahannya, tapi berikan dia dulu pujian. Ya, dia buang sampah sembarangan misalnya. Kamu kenapa buang sampah sembarangan? Kan sudah dibilang. Ya, langsung pada titik kesalahannya. Ya, mestinya diawali dengan pujian dulu. Ya, anak soleh, kan Ustadz sudah melihat kamu kalau buang sampah pada tempatnya. Ya, kenapa ini buang sampah di sini? Ya, silakan diambil, dibuang pada tempatnya. Lebih enak, lebih santun. Ya, daripada langsung yang dia ingat adalah saya adalah murid yang rajin. Saya adalah murid yang buang sampah pada tempatnya. Pujian itu lebih melekat daripada kesalahannya. Tapi kalau kita langsung kesalahannya, ya dia pasti akan marah. Ya. Dan juga berikan pembenaran kalau dia lagi salah. Ya, dia main bola di dalam kelas. Kamu main bola kok di sini? Ya, ini kelas untuk belajar. Ya, main bola di luar sana. Ya, enggak begitu. Ya, mestinya buat pembenaran. Ya, adik, kalau main bola tempatnya di mana? Adik yang membenarkan. Oh iya, main bola itu di lapangan. Nah, silakan mainnya di mana? Ya, karena kelas tempatnya buat apa? Tempat belajar. Nah, kalau untuk bermain bola, mainnya di mana? Di lapangan. Ya, silakan ke lapangan. Ya, jadi buat dia sendiri yang menjawab yang benar itu seperti apa. Ya, memang ada teknik khusus bagaimana cara menangani psikologi anak, terutama jangan sampai dia tersinggung, ya, jangan sampai dia langsung marah, ya, emosionalnya langsung tinggi. Ya, apalagi berita yang terbaru kita lihat ada seorang anak yang pulang dengan kondisi rambutnya dipotong secara acak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu, ya. Ya, tentu kita tidak inginkan yang seperti itu. Ya, disiapkan baik-baik, rapi-rapi, bersih, harum dari rumah, ya, pulang-pulang dengan rambut kondisi yang seperti itu. Ya, hati orang tua mana yang tidak kecewa? Ya, tapi si orang tua lebih mengkhawatirkan perasaannya si anak. Ya, jangan sampai ini menjadi trauma yang mendalam
apalagi sakit hati yang luar biasa. Dan sering kami ingatkan kepada anak-anak kami, hati-hati dalam bergaul meskipun dia bercanda. Kita tidak tahu kondisi seseorang itu seperti apa. Mana tahu kondisinya lagi tidak nyaman, memang tidak suka diganggu, makin diganggu ya sudah, ya hati-hati. Maka hal-hal yang tidak terjadi dapat terjadi. Ya, anak yang pendiam justru malah lebih bahaya. Ya, ketika dia diganggu, dia bisa lebih frontal. Baik. Aturan ketujuh adalah buat komitmen. Nah, ini yang terakhir, aturan kelas, silakan dibuatkan komitmen. Dan ini memang penting. Ayo kita komitmen sama-sama. Siap ya? Coba ikuti kata Ustadz. 1. Mematuhi seluruh peraturan kelas dengan baik. Siap ya? Siap. 2. Menjadi murid yang tertib, disiplin, rapi, cerdas, dan berprestasi. Ya, berarti nggak boleh malas-malasan ya. Siap? Ya, siap. Gitu. Yang ketiga, siap menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya? Siap. Ya, misalnya turun hujan, apa yang kita baca? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau kita bersin, apa yang kita lakukan? Ucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan doakan, yarhamukallah. Yang bersin tadi menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum, dan seterusnya. Ya, jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang keempat, mematuhi seluruh larangan yang ada di dalam kelas. Ya, tadi kan larangan ya, larang berteriak, dilarang berkelahi. Ya, maka ini harus patuh terhadap larangan tadi. Yang terakhir, siap menerima hukuman jika melanggar aturan. Siap dihukum ya, kalau langgar aturan, siap. Ya, artinya kalau kita sudah buat komitmen di awal, memberikan hukuman kepada murid, itu sah-sah saja. Tapi kalau belum pernah disampaikan tentang hukuman ini, ya maka anak merasa terzolimi. Kan saya nggak tahu kalau ini dilarang. Ya, kan saya nggak tahu kalau hal tersebut memang tercantum dalam aturan kelas. Ya, maka dibuat. Ya, aturan kelas itu perlu dibuat. Bahkan kalau perlu di-print, dicetak, ditempel di kelas. Ya, aturan kelas. Ya, bahwa semua taat terhadap itu. Ya. Adapun hukuman ini insidental, tergantung kebutuhan. Ya, yang jelas dalam peraturan pendidikan memang tidak boleh secara fisik, ya, tidak boleh mukul, ya, menampar, menjewer, ya, memukul itu tidak boleh. Ya. Berikan hukuman itu boleh, tapi tidak hukuman fisik. Baik, itu yang ketiga tentang aturan kelas. Ya, ini sudah jam 10, tapi baru 3 bab ya, nggak apa-apa ya. Baik, yang keempat, nah ini yang perlu kita perhatikan di awal pembelajaran. Harusnya seperti apa sih kita dalam pembelajaran? Yang pertama adalah memuji Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu ini bagi sekolah Islam ya. Puji Allah dan selawat. Semoga dengan memuji Allah dan bersolawat, ya Allah berikan kemudahan dalam mentransfer ilmu kepada anak-anak kita. Tidaklah anak itu murid itu mendapatkan materi, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu kita junjung tinggi sholawat kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanya tentang materi yang lalu tanpa lihat buku. Nah, ini yang di awal pembelajaran ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kita bahas tentang apa? Ya, misalnya lagi belajar IPA. Apa itu fotosintesis? Masih ingat apa itu fotosintesis? Ya, kamu silakan jawab. Misalnya begitu ya. Atau panggil namanya. Ya, karena memang di SD ini lebih bagus menggunakan sebut nama daripada kamu. Ya, sebut namanya. Ya, silakan. Nah, kemudian siapa yang tahu fungsi akar? Yuk angkat tangan. Itu akan memicu semangat dia belajar di rumah. Dan ini harus dilakukan setiap pertemuan. Harus ada pertanyaan sebelum materi itu dimulai. Materi yang dibahas di pertemuan yang lalu, dan mereka memang tidak boleh lihat buku. Ya, tidak boleh lihat buku, kita kasih pertanyaan. Mereka yang bisa menjawab itu ada kebanggaan tersendiri. Ada rasa syukur ya, senang. Alhamdulillah saya bisa jawab. Ya, kita saja kalau bisa jawab kan senang sekali ya. Ya, apalagi murid ya, punya jiwa
antusias yang sangat tinggi. Ya, jadi kita awali pembelajaran itu dengan bertanya tentang materi yang lalu, tapi anak-anak tidak boleh lihat buku. Nah, yang ketiga, membahas tugas atau PR. Ini jika ada. Sebagian guru kami melihat ketika memberikan tugas, tugas itu dikumpulkan, tapi setelah dikumpul mereka langsung dapat nilai tanpa tahu salahnya di mana. Penjelasannya seperti apa, ya? Apakah jawaban saya ini salah dan apakah ya benar? Nah, itu nggak dibahas. Ya, jadi mesti dibahas. Ya. Dan berikan PR itu tidak usah banyak-banyak. Ya, ini juga beberapa kesalahan ketika guru membuat PR yang begitu banyak. Ya, guru nanti capek sendiri ngoreksinya. Nah, supaya koreksinya tidak capek, koreksi bersama supaya nggak repot. Ya, koreksi sama-sama. Ya, maka kasih tugas itu nggak perlu banyak, apalagi pertanyaan HOTS. Ya, high order thinking skill. Apa contoh-contoh pertanyaan HOTS? Bagaimana, jelaskan, mengapa, sebutkan. Kita yang capek mengoreksi. Ya, maka berilah pertanyaan yang simpel-simpel saja. Karena ini tugas atau PR, ya, bukan ulangan harian. Kalau ulangan harian sah-sah saja. Ya, adapun tugas atau PR, ya maka carilah soal yang simpel. Ya, buat soal seperti benar atau salah, pilihan ganda, ya jawaban singkat, hubungkan bagian A ke B. Nah, ini kan singkat-singkat semua. Bisa kita jawab bersama, koreksi bersama karena simple pertanyaannya. Ya, jadi PR itu mesti dibahas. Dan sebagian guru ada yang tidak tahu bahwa ada PR, ya, atau lupa ya ada PR. Ya, maka guru mestinya tahu itu ya. Karena guru yang memberikan tugas, ya maka guru yang harus siap untuk mengoreksi. Nah, ketika diberikan tugas, banyak yang tidak mengerjakan dan ada satu murid yang mengatakan, "Ustadz, tugasnya dikumpul atau tidak?" Nah, teman-teman yang lain yang tidak mengerjakan melotot. Ya, kenapa kamu ingatkan ustadznya? Ya, biasa dalam kehidupan seperti itu ya. Ya, dalam pembelajaran anak-anak. Baik, berikutnya menghubungkan materi kemarin dan saat ini beserta manfaatnya, beserta tujuannya. Apa maksudnya? Materi kemarin kita bahasnya apa? Nah, sekarang yang kita bahas adalah ini. Nah, jadi ada hubungannya. Ya, berikan pengantar hubungan antara materi kemarin dan saat ini. Nah, manfaatnya juga apa, tujuannya apa. Ya. Banyak ya, ada 4 hal yang perlu dijalankan sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi tidak langsung belajar, ada pengantarnya dulu. Ya, untuk memberikan stimulus kepada anak agar anak itu memang siap dalam menerima pembelajaran. Berikutnya, mari membaca dan menyimak. Ya, jangan langsung menjelaskan karena otak kosong. Ya, anak-anak kita belum murojaah ya di rumah, belum dibaca-baca lagi, ya tapi langsung dijelaskan. Nah, itu jangan. Ya, jangan langsung menjelaskan pembelajaran. Tapi mari kita baca dulu, mari kita simak dulu. Ya, jadi kita minta kepada salah satu murid untuk membaca di bab 1 ini halaman 5 sampai 10. Ya, silakan baca. Yang lain menyimak. Dengarkan baik-baik. Nah, dari 5 halaman tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, minta mereka untuk menjawab itu. Kemudian kita jelaskan lagi atau kita bertanya, dalam cerita tadi siapa yang pergi ke pasar? Oh, ini namanya Udin misalnya gitu ya. Ya, maka ini perlu untuk distimuluskan. Anak-anak jangan langsung diberikan penjelasan karena dia pasti tidak connect. Bagi mereka yang merojaah atau sempat belajar tadi malam, ya mungkin saja dia masih bisa. Tapi kalau anak-anak yang memang otaknya lagi kosong, ya bukan gak ada isinya, gitu maksudnya. Maksudnya belum ada pembekalan, ya belum siap untuk menerima pembelajaran karena belum dimurojaah, belum dibuka bukunya, belum diingat-ingat kembali, belum dimurojaah ya. Ya, maka minta mereka untuk baca dulu. Ya, jangan terburu-buru menjelaskan materi. Nah, kemudian menjelaskan materi saat ini
Maka guru sudah harus kuasai tentang apa saja dan dapat dihubungkan dengan apa saja. Jadi ketika menjelaskan materi sekarang ini, ya, maka guru itu sudah harus kuasai tentang apa yang harus dipelajari dan apa saja yang bisa dihubungkan. Ya, tentu bukan apa namanya, bukan hal yang jarang. Ini sering, ya, sering kita temukan guru-guru yang tidak menguasai tentang materi apa yang akan diajarkan. Bahkan cenderung tidak saling berhubungan antara materi satu dengan materi lainnya. Ya, ini dulu ya ketika kami melakukan supervisi dalam kelas. Nah, kemudian berikutnya tegur anak yang tidak fokus. Ya, jadi kalau ada anak yang tidak fokus, melamun, ya, atau dia bermain sendiri, atau dia ganggu temannya, ya, jangan dilanjut penjelasan, tapi ditegur. Bagaimana cara negurnya? Ya, langsung dikasih pertanyaan. Ya, tadi Ustadz menjelaskan seperti ini. Nah, coba jawab. Nah, jadi dikasih pertanyaan. Ya, karena kalau tidak serius, tidak menyimak, ya, dia siap-siap akan diberikan pertanyaan. Atau cara kedua, diam sejenak. Ya, dia lagi cerita sama temannya, ya kita lagi menjelaskan, tiba-tiba langsung diam, sunyi. Ya, karena tidak ada yang berbicara kecuali kita. Nah, tiba-tiba dia berbicara sendiri. Tentu suara dia yang bicara tadi akan terdengar oleh semuanya. Dan saat itu juga dia akan terdiam. Ya, maka ini bisa diterapkan. Ya, diam sejenak, dengarkan dia berbicara tadi. Dia ngomong apa sih? Ya, jadi kita jadi kepo gitu. Mau cerita apa sih? Coba lanjutkan. Ya, dia pasti langsung berhenti dan tidak akan melanjutkan. Ya, insya Allah. Kemudian berikan pembenaran. Ya, itu tadi ya, salah satunya. Ya, ada yang bermain di kelas, main bola di kelas, maka bukan itu tempatnya. Jadi yang benar seperti apa? Ya, jadi jangan langsung menghukumi kesalahannya, tapi berikan pembenaran yang betul seperti apa. Kemudian berikan komitmen. Ya, komitmen tadi yang sebagaimana kita sebutkan di awal, tidak langsung dihukum. Ya, jadi anak-anak itu jangan langsung dihukum, apalagi di hadapan teman-temannya. Cuman sebisa mungkin yang kita kasih di atas, mau dia dikasih pertanyaan kah, dikasih diam sejenak kah, ya ditegur dengan cara memberikan pembenaran. Jadi nggak langsung dihukum saat itu juga. Nanti ya nanti setelah ini kamu piket misalnya gitu ya. Ya, jadi tidak langsung dihukum saat itu juga. Ya, kemudian berikutnya mengulang materi dengan pertanyaan. Ya, jadi diulangi dulu. Ya, diulangi dulu materi yang kemarin dengan pertanyaan ya. Siapa yang bisa jelaskan tentang ini dan seterusnya. Ya. Dan juga bisa memberikan pertanyaan pada saat materi itu disampaikan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang 4 hal. Siapa yang bisa sebutkan? Nah, ini sebagai bahan murojaah. Ya, diulang. Jadi sebenarnya kita itu ingin mengulang materi, tapi dengan cara memberikan pertanyaan, bukan menjelaskan yang kedua kalinya, bukan. Ya, jadi diulang materi tadi dengan memberikan pertanyaan kepada anak. Siapa yang bisa sebutkan apa saja yang sudah Ustadz jelaskan tadi? Ya, ada 4 hal. Apa saja? Yang pertama ini, kedua ini, tiga ini, empat ini. Nah, yang keempat ini adalah rinciannya. Siapa yang bisa sebutkan? Nah, jadi materi itu diulang. Ya, ini supaya pembelajaran kita lebih efektif ya. Kemudian boleh diisi dengan yel-yel. Ya, anak soleh, siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Ya, misalnya seperti itu boleh. Games, ya itu juga boleh. Cerita, itu juga boleh ya. Kemudian ice breaking, ya sama saja, ya itu boleh. Untuk mengembalikan daya tangkap atau fokusnya anak-anak kita, itu boleh. Kemudian berikutnya ditutup dengan kesimpulan. Nah, jangan lupa ada kesimpulannya. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah ada 4 poin tadi ya. Ini, dan ini. Ya. Kemudian persiapan materi berikutnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ini nih. Ya, silakan dibaca-baca dulu di rumah. Ya. Jadi setiap hari itu sebenarnya anak-anak itu diberi tugas berupa membaca. Dia paham atau tidak apa-apa, nanti akan dijelaskan pada saat di sekolah. Ya, tapi di rumah dia bisa baca, ya dia baca di rumah. Ya, makanya ketika orang tua di rumah jangan dituntut anaknya harus
pintar, ya, harus apa namanya, ya, belajar. Ya, sebenarnya belajar yang dimaksud adalah membaca saja. Ya, meskipun tidak ada tugas dari gurunya, luangkan waktu tetap membaca. Ya, jadi budayakan literasi membaca. Ya, dan itu pernah kami dapatkan sebuah seminar pentingnya membaca. Dan salah satunya adalah kita akan menambah kosakata. Ya, banyak kosakata yang akan kita dapatkan dari membaca. Yang kedua, kita akan menurunkan egoisme. Karena di dalam buku tersebut menyatakan demikian, maka pendapat kita yang tadinya kokoh, kuat, ya bisa luluh karena ada sanggahan dari bacaan buku tadi. Ya, itu akan melemahkan ego. Nah, yang ketiga, dia malah bisa menguatkan pendapatnya. Oh, ternyata pendapat saya dengan pendapat buku ini benar. Wah, dia makin percaya diri, makin semangat. Oh, ternyata sama ya. Nah, jadi banyakin membaca. Makanya sebelum anak-anak itu belajar, anak-anak diminta untuk membaca dulu. Ya, baca dulu halaman sekian sampai sekian. Nah, nanti setelah itu ya Ustadz akan tanya satu persatu tentang apa yang sudah kalian baca, ya, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ditutup dengan kesimpulan persiapan materi berikutnya nanti akan ditanya. Nah, supaya long term memory. Jadi setiap kali ada penutup atau di kesimpulan selalu ada pertanyaan. Ya, ingat ya. Pertemuan berikutnya Ustadz akan bertanya tentang materi yang sudah Ustadz sampaikan hari ini. Ya, misalnya gitu ya. Ya, jadi perlu dipersiapkan supaya anak-anak belajar di rumah. Ya, pekan depan atau besok, ya Ustadz akan bertanya tentang materi hari ini. Nah, ini jadikan sebagai kebiasaan selalu ada tanya jawab. Ya, jadi harus ada memang tanya jawab itu. Jangan kita terus yang berbicara. Harus bangun komunikasi dua arah. Yang terakhir doa kafaratul majelis dan naik kendaraan. Ya, ini yang sekolah Islam dan ini sudah sangat umum ya. Baik, ini materi yang keempat. Materi yang kelima adalah hindari hal ini dalam proses pembelajaran. Nah, ini prosesnya ya. Ada 5. Apa? Materi yang kelima. Yang pertama adalah hindari metode ceramah yang hanya ada satu arah. Kita terus yang bicara. Ya, apalagi ketika menyampaikan metode ceramah tadi, sifatnya kaku, monoton, tidak ada pergerakan tangan, hanya menyampaikan saja. Ya, tentu anak-anak akan bosan. Ya, jadi kenapa anak-anak itu bisa bosan? Ya, bukan karena pelajarannya, tapi pembelajarannya. Metode yang digunakan saat menyampaikan ilmu tadi. Yang kedua, banyak memberikan nasihat. Ya, setiap kali pertemuan selalu ada nasihat, di mana nasihat itu belum mencerminkan sosok dari seorang guru. Ayo, bagaimana sholat duhanya? Padahal si guru tadi tidak sholat duha. Ayo, bagaimana puasanya? Ya, guru tadi juga tidak berpuasa. Ya, maka mesti kita pahami tentang retorika berdakwah. Di mana retorika dakwah salah satunya adalah kita dulu yang lakukan, ya, supaya murid itu mudah untuk melaksanakan. Ya, jadi kita introspeksi diri dulu. Ya, kalau kita sudah mengamalkan, sebenarnya tidak perlu memberikan nasihat, anak itu pasti akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Karena contoh, ya, satu contoh itu lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Ya, berikan contoh. Nah, jadi nggak cuma nasihat, biar dia 1000 nasihat, tapi kalau kita belum mengamalkan, itu akan sulit untuk diterima. Yang ketiga, terlalu banyak cerita. Ya, sedikit-sedikit cerita. Ya, materinya atau ceritanya di luar pembelajaran, nggak ada hubungannya. Kalau dia bercerita, tapi memang ada hubungannya pada pembelajaran, itu silahkan. Dan durasi cerita tidak boleh lebih banyak daripada materi yang akan disampaikan. Ya. Kemudian duduk selama pembelajaran. Ya, jadi selama pembelajaran guru tersebut hanya duduk saja. Nggak ada jalan ke belakang kah, nggak ada mendekati muridnya kah. Ya, maka ini perlu. Ya, kita saja ya, sebagai pelajar ya dulu atau mungkin sampai sekarang menjadi pelajar tidak menyenangkan ya ketika melihat guru hanya duduk saja.
Ya, enak guru itu sambil memperagakan, mempraktekkan tangannya, ya, berjalan dan seterusnya. Kemudian terlalu mengandalkan buku paket, ya, sedikit-sedikit baca buku, dikit-dikit baca buku, ya, artinya guru tersebut tidak memahami konsep materi yang akan disampaikan. Ya, melihat buku boleh, tapi terlalu mengandalkan itu dihindari. Ya, terlalu mengandalkan buku. Kemudian apalagi guru tidak paham materi. Ya, dia tidak paham materi, kemudian sarannya adalah memang harus dipelajari dulu. Ya, pelajari dulu baru dia menyampaikan materi itu kepada anak-anaknya. Meskipun itu bidangnya, saya guru matematika, akan mengajarkan matematika. Semuanya itu sudah saya pelajari semua, gampang. Tapi karena tidak ada persiapan, tidak dimurojaah, materinya nanti tentang apa, ya akhirnya dia nggak paham. Loh, sepemahaman saya, begini rumusnya, kok di buku seperti ini? Nah, maka memang harus belajar dulu. Ya, ada hal-hal yang perlu disiapkan. Atau jangan sampai guru melewati bab. Ya, ya. Setelah bab 1 ini kita langsung ke bab 3 ya. Ya, kenapa? Karena bab 2 ini belum Ustadz kuasai. Nah, misalnya begitu ya. Saya kurang paham ini materi kelas materi bab 2 ini. Nah, ini enggak seperti itu. Buku itu sudah dibuat secara sistematis. Ada urutannya ya. Habis bab 1 ya bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya, tidak dilompat-lompat. Berikutnya fokus hanya pada satu murid. Ya, jadi anak-anak itu diminta maju satu persatu menghadap gurunya atau gurunya yang keliling untuk mengajari satu persatu. Nah, ini sebaiknya memang harus dihindari. Kenapa? Kalau kita hanya fokus pada satu murid, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh murid yang lainnya. Meskipun dia diberikan tugas, tidak menutup kemungkinan dia ganggu temannya, ya, dia main yang bisa menyebabkan kecelakaan, ya, tindis-tindisan kah, ya, main smackdown, ya, ya, bermain seperti itu, apalagi sampai olok-mengolok, ya, menulis surat-suratan. Ya, kenapa surat-suratan itu bisa terjadi? Karena muridnya tidak memantau, gurunya tidak memantau seluruh murid. Dan ini pernah kami dapati, ya, ketika guru menerima setoran, ya, satu orang maju-maju ke depan, yang di belakang itu tidak terpantau oleh gurunya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, maka ini memang perlu dipahami, dijalankan agar tidak fokus pada satu murid saja. Apalagi yang harus dihindari, membawa gadget dan perhiasan. Ya, ini sebaiknya guru tidak membawa gadget atau HP karena dia dikhawatirkan akan fokus kepada HP-nya. Ya, jadi sebaiknya tidak dibawa. Kemudian perhiasan. Ya, perhiasan juga sebaiknya tidak ditampilkan, ditonjolkan. Memang ada apa namanya? Ada materi public speaking, salah satunya adalah berpenampilan seadanya. Ya, jadi enggak perlu sampai menggunakan perhiasan yang mencolok. Ya, khawatir anak tersebut akan fokus terhadap perhiasan yang kita pakai atau memiliki jam tangan, ya maka anak-anak bisa hanya fokus kepada jam tangannya. Ya, memang ada. Ya, ada retorika bagaimana cara public speaking agar apa yang kita sampaikan itu terfokus. Ya, bukan memfokuskan dengan fisik kita. Ya, kita saja bisa demam panggung kalau membawa jam tangan dan jam tangan itu menjadi perhatian audiens. Kenapa jam tanganku ya kok dilihatin terus ya? Apa rusak atau pecah atau mati atau gimana ya? Ya, jadi nggak fokus. Memang ada. Ya. Ya, itu bisa dilihat di channel YouTube kami ya tentang materi public speaking. Baik, kemudian penampilan yang seadanya. Penampilan seadanya yang kita maksud adalah jangan sampai guru ketika masuk bajunya masih ada yang terkeluar, ada yang termasuk. Rambutnya tidak rapi, ya, kukunya masih panjang, ya, rambutnya berantakan dan seterusnya. Ya, penampilan seadanya itu maksudnya di bawah standar. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting ngajar. Ya, enggak begitu. Ya, memang mesti penampilan itu akan membawa pengaruh yang positif
kalau kita menampilkan wajah yang berseri-seri, yang bersemangat, karena ada penampilan kita yang di bawah standar, ya itu akan menjadi pusat perhatian. Wah, Ustaz bajunya ada yang terkeluar, ada yang oh Ustaz itu bajunya ada yang tidak terkancing. Ya, jadi sebelum kita masuk kelas, memang kita periksa dulu fisik kita ini apakah sudah bagus, sudah pas. Ya, kalau mau pakai pecinya apakah sudah sesuai. Ya, jangan sampai mereng-mereng. Ya, jadi penampilan memang perlu diperhatikan. Ya, jadi jangan tampil seadanya atau maksudnya tampil yang di bawah standar. Ya, memang harus disiapkan. Melarang murid bertanya dan menjawab. Ini sering juga kami temukan. Ya, kamu jangan bertanya terus ya. Ustadz ini masih menjelaskan. Ya, atau disuruh menjawab. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, kamu lagi. Coba yang lain dulu. Nah, ini sering kita temukan. Ini tidak boleh. Siapapun berhak untuk menjawab. Ya, jadi hak belajar jangan dibatasi. Dia yang mau menjawab, ya tidak apa-apa, silakan. Dia terus yang menjawab, ya tidak apa-apa, silakan. Ya, jadi jangan pernah membatasi anak ketika menjawab. Biasanya yang menjawab itu kan orangnya itu saja. Ya, jawabnya itu saja. Nanti akan ada dibuatkan sesi. Ya, sesi pertama perempuan dulu. Ya, sesi kedua silakan yang putri dulu, yang putra dulu. Nah, sehingga ada jeda. Tidak hanya dia saja yang menjawab. Buatlah aturan ya. Buatlah semacam apa? Berkreativitaslah bagaimana cara menangani supaya anak tadi tidak menjawab terus. Ya, kita bagi antara putra dan putri. Kita bagi bagian depan atau bagian belakang. Atau kita buatkan kelompok, ya ini satu kelompok 4 orang, ya siapa yang mau jawab. Nah, sehingga anak yang mau menjawab tadi jangan pernah dibatasi, itu haknya dia untuk belajar. Berikutnya, masuk dan keluar kelas tidak tepat waktu, ya maka ini harus dihindari. Di mana dia tidak tepat waktu akan menyita durasi pembelajaran. Yang terakhir, apa yang tidak kita inginkan pada guru, maka mesti kita hindari. Nah, apa sih yang kita tidak suka pada guru itu? Ketika kita waktu masih belajar, ya, kita tidak suka guru yang hanya duduk-duduk saja. Kita tidak suka guru yang hanya berceramah saja. Kita tidak suka guru dengan hanya isinya itu nasihat aja rasanya. Ya, maka jadilah guru yang seperti kita harapkan. Saya mau guru itu yang punya wawasan yang luas. Ya, maka jadilah guru yang berwawasan luas. Saya suka guru yang memberikan penghargaan ya atas prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Maka jadilah guru yang seperti itu. Ya, jadi kita tidak sukanya guru yang seperti apa, maka hindari guru tersebut. Yang terakhir, materi yang keenam adalah program perbaikan. Ini harus ada. Yang pertama adalah program supervisi. Ya, di mana supervisi yang dimaksud ini biasa diamanahkan kepada kepala sekolah atau kurikulum. Ya, mereka lah yang akan mensupervisi ini guru-guru ketika mengajar. Bukan mencari kesalahan, tapi ingin memperbaiki metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran itu memang harus mencari mana yang cocok untuk anak-anak kita, bahkan menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan. Setiap guru pasti punya ciri khas dalam mengajar. Nah, maka buatlah sebuah sharing moment. Ya, kita lanjut yang B, sharing moment. Ya, agar kita bisa melihat kekurangan kita di mana dan kelebihan orang lain bisa kita ambil pelajaran dari dia. Ya, selalu belajar dari guru terbaik. Ya, siapa itu guru terbaik? Pengalaman. Baik pengalaman kita pribadi atau pengalaman orang lain. Baik pengalaman orang itu buruk ataupun bagus, ya tetap kita mesti pelajari. Kita ambil buruk supaya kita hindari, kita ambil baik supaya kita ambil contoh. Kan gitu ya. Cara menangani anak tertentu, caranya seperti apa? Buatkan sharing moment. Di kelas 1 ini ada anak yang tidak bisa baca. Atau di kelas 1 ini sulit sekali menerima materi dari gurunya. Ya, bagaimana ya? Coba teman-teman punya pengalaman. Kalau cara saya begini. Jadi ada sharing moment. Ya, jadi setiap ada briefing, musyawarah, rapat, ya, yang dibahas bukan hanya program-programnya saja, tapi memang bagaimana
proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, satu anak itu memang harus dibahas. Ya, bagaimana perkembangannya. Yang ketiga, studi banding keluar sekolah. Ya, ini sudah umum ya. Kalau kita mau bagus, tentu harus ada benchmarking ya, studi banding. Yang keempat, mengikuti pelatihan, ya, seminar, ya, supaya kita bisa mengembangkan, ya, mengkreativitaskan yang sudah ada. Dan yang terakhir, harus ada konsultasi. Kalau ada yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, tentu perlu konsultasi. Mau itu ke wali kelas, ke kepala sekolah, ke pengawas, ya, konsultasi. Baik itu ayah bunda yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di rumah, bisa konsultasikan kepada gurunya. Ya, mohon maaf Ustadz, Ustazah, ya, Ananda ini ketika belajar mengalami hal-hal yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, buat semacam sharing momen tadi, ya, biasa yang di sekolah dilakukan seperti ini, ya, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita tadi mulai hampir setengah 11 ya, dan ini sudah setengah 11 ya. Tadi setengah 10 kita mulai, sekarang setengah 11. Jadi pas 1 jam ya insya Allah. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT yang dapat kami sampaikan cara agar pembelajaran lebih efektif. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pembelajaran efektif atau metode yang terbaik itu tidak ada. Yang ada adalah metode yang cocok. Ya, silakan dikreativitaskan, dikreasikan, ya, direvisi, ya, karena memang guru itu mesti inovatif. Dia harus menemukan gebrakan-gebrakan baru, ya, agar anak-anak itu antusias, ya, pembelajaran lebih menyenangkan. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita ada lagi materi-materi seperti ini agar anak-anak kita betul-betul, ya, mendalami ilmu pembelajaran ini dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik juga. Naktatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya. Semoga apa yang kita harapkan pada pertemuan ini ya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran ya. Sesuai dengan target kita, mudah-mudahan targetnya tercapai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.